Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ria Rahmadayani dengan NIM 3202402032 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kecerdasan Komputer yang diampu oleh Bapak Usman STMkom. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sentimen komentar pengguna aplikasi Ruang Guru menggunakan algoritma multinominal naive Bayes. Baik, langsung saja kita akan mulai penjelasannya. Mengapa klasifikasi sentimen ini penting? Jadi, Ruang Guru adalah salah satu platform edutech terbesar di Indonesia dan setiap hari menerima ribuan ulasan di Google Play Store. Ulasan sebanyak itu mustahil dibaca satu persatu secara manual. Dari eksplorasi awal, saya menemukan bahwa lebih dari 70% ulasan berbintang tinggi. Artinya, ada ketidakseimbangan kelas yang cukup besar. Karena itu, penelitian ini bertujuan menerapkan algoritma naive Bayes untuk mengoptimalisasikan klasifikasi sentimen menjadi positif, netral, dan negatif, sekaligus mengevaluasi performa menggunakan asuransi, Bayesian, recall, dan F1 score. Dataset Ruang Guru 2000 XLSX. Dataset yang digunakan berupa data sekunder dari Google Play Store, berisi 2000 baris ulasan dengan 4 kolom, user, rating, tanggal, dan review. Tidak ada missing value sama sekali. Rata-rata panjang ulasan sekitar 85 karakter, yang menarik jika dilihat dari distribusi rating. Rating bintang 5 mendominasi dengan 71,59% atau 1439 ulasan. Sedangkan rating 2 dan 3 jumlahnya sangat sedikit. Inilah yang nantinya menjadi akar masalah class imbalance pada tahap permodelan. Teorema Bayes, fondasi matematis algoritma. Sebelum masuk ke kode, saya menjelaskan dasar matematis dengan algoritma ini, yaitu teorema Bayes. Rumusnya adalah P C given X dengan sama P X given C dikali P C dibagi Px. 4 komponen ini di sini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama ada posterior. Ini yang kita cari, yaitu peluang sebuah kelas sentimen benar. Setelah melihat kata-kata dalam ulasan kedua, Px atau likelihood, peluang kata-kata tersebut muncul jika memang ulasan itu berkelas C. Ketiga atau prior, peluang awal suhu suatu kelas sebelum melihat isi ulasan. Secara umum, intinya algoritma ini adalah membalik secara berpikir dari bukti berupa kata-kata yang menghitung mana kelas sentimen yang paling mungkin besar. Dari Bayes ke multinominal naive Bayes. Disebut naive atau naive karena algoritma ini mengonsumsikan setiap saling bebas atau sama lain. Munculnya kata bagus dianggap tidak dipengaruhi oleh kata aplikasi. Asumsi ini jarang benar 100% di dunia nyata. Tapi justru itu yang membuat perhitungannya sederhana, cepat, karena data kita berbentuk bobot kata hasil TF-IDV. Kita pakai varian multinominal naive Bayes dengan rumus
Pi Cx sebanding dengan Pi C dikali perkalian P setiap kata. C sebagai ilustrasi untuk mengklasifikasikan ulasan aplikasi bagus. Pertama, dihitung dari prior dari kelas data letih. Lalu dihitung likelihood setiap kata terhadap tiap kelas. Kemudian dikalikan semuanya dan kelas dengan skor posterior tertinggi itulah yang dipilih sebagai hasil prediksi. Contohnya ini hasilnya positif. Alur atau tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 9 tahap sistematis, mulai dari memuat dataset, memeriksa missing value dan duplikat, melakukan exploratory data analis untuk melihat distribusi rating, memberi label sentimen berdasarkan rating, melalui text preprocessing, mengekstraksi fitur dengan TF-IDV-F, membagi data menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20, secara stratified, membangun model naive Bayes, dan terakhir mengevaluasi performanya. Aturan pelabelannya sederhana. Rating 1-2 jadi negatif, rating 3 jadi netral, dan rating 4-5 menjadi positif. Import library dan memuat dataset. Masuk ke implementasi. Tahap pertama adalah mengimpor seluruh pustaka yang dibutuhkan Pandas dan NumPy untuk memanipulasi data, Sastrawi untuk pemrosesan teks bahasa Indonesia, dan Scikit-learn untuk TF-IDV, split data, algoritma naive Bayes hingga evaluasi model. Setelah data yang berhasil dimuat berukuran 2000 baris dan 4 kolom dan DV-hit, menampilkan 5 baris pertama untuk verifikasi cepat bahwa data sudah terbaca dengan benar. Pelabelan sentimen dan teks preprocessing. Karena dataset ini tidak memiliki label sentimen secara eksplisit, saya membuat fungsi label sentimen yang merubah kolom rating menjadi 3 kategori sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Hasilnya 78,65% data berlabel positif, 16,25% negatif, dan hanya 5,10% netral. Ini mengonfigurasi lagi soal ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya, teks ulasan dibersihkan lewat fungsi cleaning yang menghapus URL, angka tanda baca, dan emoji menggunakan regex. Lalu diubah ke huruf kecil. Setelah itu, dilakukan stop word removal dan streaming menggunakan pustaka sastrawi. Sedangkan kata berimbuhan seperti membantu diubah ke bentuk dasarnya, bantu. Baris yang isinya jadi kosong setelah dibersihkan, biasanya berubah menjadi simbol atau emoji, dibuang menyisakan 1967 baris dan data bersih. Ekstraksi fitur TF-IDV dan split data. Teks yang sudah bersih ini kemudian diubah menjadi representasi numerik menggunakan TV-IDV dengan rumus TV dikali algoritma dari total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Semakin sering suatu kata muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lain, semakin tinggi bobotnya. Inilah nilai X yang masuk ke dalam rumus Bayes PXG yang sudah kita bahas sebelumnya. Fitur dibatasi maksimal 3000 kata, menghasilkan matriks berukuran 1967 dokumen kali 3000 fitur.
Data ini lalu dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan train test split. Dengan parameter stratifi, ini penting supaya proporsi setiap kelas sentimen tetap terjaga di kedua subset data, mengingat kondisi data yang timpang. Permodelan multinominal naive Bayes. Inilah tahap inti model multinominal. Dibuat dengan latih menggunakan fit X train, Y train, dan digunakan untuk memprediksi data uji lewat predict X test. Di balik dua baris kode ini sebenarnya terjadi perhitungan bias yang sudah kita bahas saat fit. Dipanggil model menghitung PC dari proporsi kelas di data latih dan P kata C dari frekuensi TV IDV. Tiap kata per kelas saat predik dipanggil untuk setiap dokumen uji dihitung PC dikali perkalian P setiap kata C untuk ketiga kelas. Dan kelas ini dengan nilai posterior tertinggi dipilih sebagai prediksi akhir. Model ini cocok karena dirancang untuk data berbasis frekuensi kata seperti TF-IDV. Tapi perlu diingat karena PC dihitung dari proporsi kelas. Ketidakseimbangan data otomatis membuat prior kelas positif jauh lebih besar dibanding kelas lain. Hasil evaluasi model. Berdasarkan pengujian pada 394 data uji, model memperoleh akurasi 81,73%, precision 77,89%, Rachel 81,73% dan F1 skor 76,46%. Namun jika dilihat dari perkelas dari confusion matrix, performanya tidak merata. Kelas positif dikenal sangat baik dengan Rachel 0,99 karena jumlah datanya paling banyak kelas. Kelas negatif punya precision 0,84% tapi Rachel hanya 0,25. Dari 65 data negatif, 49 diantaranya justru salah diklasifikasikan sebagai positif. Yang paling mencolok, kelas netral sama sekali tidak memprediksi dengan benar. Precision, Rachel, dan F1 skornya 0 karena datanya hanya 102 dari 2000 atau 5,1% saja. Itu konsisten dengan masalah class imbalance yang sudah terlihat sejak tahap EDA, model menjadi bias terhadap kelas mayoritas. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes berhasil diterapkan untuk klasifikasi sentimen ulasan ruang guru dengan akurasi keseluruhan 81,73%. Tetapi model sangat bias terhadap kelas mayoritas akibat class imbalance yang sangat signifikan pada data. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan beberapa hal. Yang pertama yaitu menerapkan teknik smooth untuk menyeimbangkan data kelas minoritas. Yang kedua, menambah jumlah data latih dengan proporsi yang lebih seimbang.
Yang ketiga, melakukan hyperparameter tuning pada model. Dan keempat, membandingkan dengan algoritma klasifikasi lain seperti SVM atau Random Forest. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan atau masukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.